Di video kali ini aku akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul A Real Girl. Film ini dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Tsutsui. Dia adalah seorang yang selalu menikmati hidupnya bersama karakter-karakter anime yang disukainya. Tsutsui sangat mencintai karya dua dimensi, dan hal itu membuat keluarganya merasa ada yang aneh dengan kepribadiannya. Dalam kehidupan nyata, dia selalu mendapatkan hal aneh. Oleh karena itu, Tsutsui benci terlibat masalah di dunia nyata. Namun dirinya tak bisa menolak untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Saat berada di sekolah, ada seorang pria otaku yang bernama Ito. Ia sepemikiran dengan Tsutsui dan lebih menyukai kehidupan dua dimensi seperti anime daripada dunia nyata. Selang beberapa waktu datang seorang pria yang bernama Mitsuya. Dia sangat senang mengganggu mereka, dan juga Mitsuya meminta Tsutsui untuk menggantikan dirinya saat dipanggil sekolah. Namun di sini dengan bodohnya Tsutsui pun menurutinya. Namun hal itu membuat keberuntungan bagi Tsutsui. Karena di sini dia bertemu dengan gadis bernama Iroha Igarashi. Gadis imut yang membawa perasaan Tsutsui terasa gembira. Kemudian mereka ditugaskan untuk membersihkan kolam renang berdua. Di sini Tsutsui yang sangat grogi membuat mereka tak sengaja masuk ke dalam kolam renang. Namun anehnya di sini Igarashi mengatakan jika dirinya menyukai Tsutsui. Hal itu membuat Tsutsui marah karena dia tipe orang yang tak percaya dengan asmara di dunia nyata. Ia menganggap cinta di dunia nyata itu hanyalah sebuah jalan untuk menyakiti diri sendiri. Selang beberapa waktu Tsutsui menceritakannya kepada Ito. Ito yang mendengar hal itu dia sangat terkejut karena Tsutsui mulai terlibat dengan urusan dunia nyata. Kemudian dia menyuruh Tsutsui untuk meminta maaf kepada Igarashi atas apa yang telah terjadi. Hari itu Tsutsui selalu mencari waktu yang tepat untuk meminta maaf kepada Igarashi. Akan tetapi Igarashi mendapat masalah karena dirinya dituduh sebagai pencuri. Tsutsui yang mengetahui kebohongan tersebut, dia langsung membela Igarashi yang tak bersalah. Dan di sini terlihat jika Tsutsui adalah orang yang sangat baik. Setelah kejadian itu, Igarashi pun mengajak Tsutsui untuk berpacaran. Namun Tsutsui berkata maaf kepada Igarashi, karena saat itu dirinya belajar untuk berkata minta maaf, dan hal tersebut dianggap sebuah penolakan. Seorang gadis yang bernama Ishino, dia sedikit marah dengan ucapan Tsutsui. Dirinya tak menyangka jika pria otaku seperti Tsutsui bisa disukai oleh Igarashi yang menjadi idola di sekolahnya, dan Tsutsui pun menolaknya. Kemudian Tsutsui mengejar Igarashi dan menjelaskan kesalahpahaman sebelumnya kepada Igarashi. Karena niat awalnya hanya ingin meminta maaf, dia berharap agar Igarashi mau memaafkannya. Mendengar hal itu, Igarashi akan memaafkannya jika Tsutsui mau jadian dengannya. Disinilah awal hubungan mereka terjadi. Akan tetapi Igarashi hanya ingin menjalaninya selama 6 bulan, dan Tsutsui harus menjalaninya seperti pacar sungguhan. Menjemput untuk pergi ke sekolah, bergandengan tangan, dan juga Tsutsui harus menjadi pelindung bagi Igarashi. Saat di rumah terlihat Tsutsui yang semakin tertekan, karena dirinya tak ingin melakukan hal tersebut. Keluarganya pun merasa jika Tsutsui semakin aneh setiap harinya. Keesokan harinya saat di sekolah terlihat Tsutsui dan Igarashi yang makan bersama. Kemudian para siswa yang mendengar itu merasa kaget dengan hubungan mereka. Mitsuya sendiri juga terkejut karena sudah lama dirinya mengincar Igarashi untuk dijadikan kekasihnya. Di sini Tsutsui melihat Mitsuya yang ingin menggoda Igarashi. Kemudian Tsutsui pun berdiri dan menjaga Igarashi dari gangguan Mitsuya. Namun tiba-tiba Igarashi jatuh pingsan. Melihat hal itu, Tsutsui pun langsung menggendong dan membawanya ke dokter yang selalu dia temui. Dokter itu bernama Mabuchi. Di sini Tsutsui benar-benar khawatir akan keadaan Igarashi. Namun dirinya merasa lega saat melihat Igarashi masih baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, terlihat Tsutsui yang mulai menyukai kehidupan nyatanya. Kemudian dia bertanya cara untuk berkencan kepada Ishino.
Namun Ishino akan memberitahu jika Tsutsui bisa membuat dirinya dekat dengan Mitsuya. Setelah tahu caranya, dia pun langsung mengajak Igarashi untuk berkencan. Saat mereka bertemu, Igarashi malah ingin pergi ke rumah Tsutsui. Dan hal itu membuat keluarga Tsutsui kaget karena akhirnya Tsutsui mengajak teman cewek untuk pertama kalinya. Mereka sangat senang dan membuat pesta untuk menyambut Igarashi. Di sini Igarashi mengatakan jika dirinya memiliki penyakit di kepalanya, namun itu hanyalah candaan. Kemudian dia ingin melihat kamar Tsutsui. Keluarganya yang mendengar hal itu, mereka mengatakan jika kamar Tsutsui sudah hilang, karena mereka tak ingin Igarashi melihat kamar Tsutsui yang penuh dengan figur anime. Namun kemudian Igarashi berpura-pura untuk pergi ke toilet. Kemudian dia berlari menuju kamar Tsutsui. Tsutsui dan keluarganya yang tak bisa menghentikan Igarashi akhirnya pasrah dengan keadaan itu. Saat Tsutsui menghampiri Igarashi, ternyata Igarashi juga menyukai kamar Tsutsui. Di sini Igarashi juga mulai terbiasa dan menyukai anime. Melihat hal itu, Tsutsui benar-benar merasa bahagia. Dan mulai saat itu, Tsutsui memutuskan untuk menikmati kehidupan nyatanya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Tsutsui yang bekerja part-time menggunakan pakaian karakter. Di sini dia melihat seorang gadis kecil yang kehilangan ibunya. Saat akan menolongnya, ternyata Igarashi juga berada di sana. Di sini Tsutsui melihat kebaikan Igarashi yang mau membantu anak tersebut. Akan tetapi Igarashi tak menyadari keberadaan Tsutsui di sana. Beberapa waktu kemudian Tsutsui dibuat cemburu karena melihat Igarashi yang berjalan bersama Dr. Mabuchi. Saat di sekolah terlihat Tsutsui yang membantu cewek otaku yang bernama Ayado. Di sisi lain Igarashi terlihat cemburu saat melihat kedekatan Tsutsui dengan seorang cewek tersebut. Terlihat Tsutsui yang cocok dengan perbincangan tersebut, walaupun mereka belum saling kenal. Beberapa waktu kemudian terlihat Tsutsui yang bertemu dengan Igarashi. Namun mereka terlihat sedang marahan karena saling cemburu. Saat berada di kelas, Tsutsui mengatakan kepada Mitsuya jika dirinya sudah putus dengan Igarashi. Hal itu membuat Mitsuya marah karena dirinya merasa diremehkan oleh Tsutsui. Akhirnya pertengkaran pun terjadi. Igarashi yang melihat Tsutsui terkapar, dia pun segera pergi menolongnya. Kemudian dia juga memarahi Mitsuya. Saat di ruangan UKS, Tsutsui baru tersadar jika Igarashi benar-benar menyukainya karena sifat baiknya. Igarashi pun berubah setelah bertemu dengan Tsutsui. Setelah beberapa waktu terlihat mereka yang sedang berkumpul. Di sini Ito langsung menyukai Ayado saat pandangan pertama. Kemudian mereka memutuskan untuk berlibur bersama. Singkat cerita mereka semua berlibur di suatu tempat. Di sini terlihat Ayado yang masih menyukai Tsutsui dan hal itu membuat Ito merasa cemburu. Saat menjelang malam hari, Igarashi tak sengaja melihat Ayado yang mendekati Tsutsui saat tertidur. Hal itu membuat Igarashi cemburu dan langsung pergi dari sana. Di sini Ayado benar-benar merasa bersalah. Kemudian Ito mencoba untuk menolongnya. Saat menemui Tsutsui, Ito mengatakan semua perasaan Ayado kepada Tsutsui. Walaupun mendapatkan penolakan, hal itu membuat Ayado merasa lega. Kemudian Tsutsui menemui Igarashi yang berada di luar. Di sini dia memberikan sebuah hadiah miniatur karakter anime. Namun hadiah tersebut rusak tanpa tahu penyebabnya. Singkat cerita, mereka bersama-sama merayakan hari Halloween. Namun di sini perpisahan pun terjadi, di mana Igarashi meminta putus dengan Tsutsui karena hubungannya sudah berjalan 6 bulan. Kemudian Igarashi mengatakan yang sesungguhnya, jika dirinya memiliki penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, Igarashi meminta pacaran dengan Tsutsui hanya 6 bulan, karena Igarashi harus menjalani operasi. Mendengar hal itu, Tsutsui benar-benar merasa sedih. Waktu pun berlalu. Tsutsui akhirnya bisa bertemu kembali dengan Igarashi. Di sini dia merasa sangat senang. Saat menghampirinya, ternyata Igarashi sudah tak mengenalnya lagi, di mana Igarashi sudah kehilangan ingatannya sehabis menjalani operasi. Setelah itu dia bertemu dengan Dr. Mabuchi. Namun hal itu membuat kesedihan Tsutsui bertambah, karena ternyata Igarashi akan menikah dengan Dr. Mabuchi. Akhirnya Tsutsui pun mencoba untuk pergi dari Igarashi, dan berusaha untuk melupakannya. Di sisi lain, teman-teman Tsutsui juga merasakan kesedihan yang menimpa Tsutsui. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat ingatan Igarashi bisa kembali. Saat di acara pernikahan, mereka mencoba untuk membuat Igarashi mengingat kembali kenangannya bersama mereka. Di sini mereka juga memberikan hadiah dari Tsutsui. Di sisi lain, Tsutsui yang merenung akhirnya tersadar jika kehidupan nyata harus selalu berjuang. Kemudian dia pun berlari untuk menemui Igarashi dan berharap bisa mengulang kisah cinta mereka. Saat mereka bertemu, akhirnya Igarashi bisa mengingat kenangannya.
Kemudian dia juga menerima Tsutsui kembali. Lalu kemudian film ini pun selesai guys ya. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran jika kenangan yang indah akan membuat hari-hari kita lebih ceria. Oleh karena itu kalian harus bisa berdamai dengan kenangan buruk agar kebahagiaan itu bisa kita capai. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.